Assalamualaikum teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kali ini tayangan channel YouTube Bu Hindun ingin menyampaikan tentang bahasa Indonesia, yakni materi tentang resensi. Nah, mau tahu ya? Mari kita belajar bahasa Indonesia dengan materi resensi. Selamat menyimak tayangan ini. Di YouTube ini, Bu Hindun bagi dua tayangannya. Ini adalah materi resensi pada bagian A atau bagian pertama. Di bagian pertama ini isinya tentang definisi resensi, sebutan untuk penulis resensi, kemudian dasar-dasar resensi, dan apa sih tujuan menulis resensi? Nah, nanti di bagian kedua, teman-teman bisa melanjutkan menonton tayangan channel YouTube Bu Hindun berikutnya dengan 4 subbagian yang akan Bu Hindun terangkan pada berikutnya. Sekarang, mari perhatikan untuk materi resensi bagian pertama. Oke, selamat menyaksikan. Teman-teman, apa sih resensi? Kita berawal dengan definisi resensi. Resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata kerja re, artinya kembali, videre artinya melihat, revidere yang diartikan melihat kembali, menimbang atau menilai. Arti yang sama untuk istilah itu dalam bahasa Belanda dikenal dengan recensie, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau ulasan atau telaah, pembicaraan, kajian tentang buku ya atau ulasan buku yang secara bahasa resensi sebagai pertimbangan atau perbincangan tentang kelebihan atau kekurangan sebuah buku atau sebuah karya. Jadi jenis buku itu ada yang ilmiah, ada yang semi ilmiah, ada yang non ilmiah. Nah, bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya sebuah karya yang akan kita resensi dalam hal ini adalah buku, baik yang ilmiah atau berjenis non-fiksi maupun fiksi, juga semi ilmiah. Teman-teman, kalau teman-teman senang membaca buku, bahkan buku-buku baru, maka membuat resensi, belajar melatih diri untuk menjadi seorang resensator. Ya, resensator adalah sebutan untuk seorang penulis resensi. Jadi, kalau teman-teman membuat resensi, lalu hasil tulisan dalam bentuk resensi tadi dikirim ke media cetak dan dipublis, maka teman-teman layak mendapat sebutan sebagai resensator. Berikutnya adalah dasar-dasar resensi. Penulis resensi atau resensator harus memahami sepenuhnya isi suatu karya, ilmiah maupun non-ilmiah, dan pengarangnya.
realisasi tujuan pengarang, pemahaman kata pengantar, pendahuluan, isi uraian utama, kemudian kesimpulan dan unsur-unsur kelengkapan asli di dalam sebuah buku, baik yang ilmiah maupun non-ilmiah tadi. Penulis resensi atau resensator juga harus menyadari sepenuhnya maksud menulis resensi, karena di dalamnya satu, memberikan informasi kepada pembaca bahwa sebuah karya memiliki keunggulan atau kelebihan dan kekurangan. Jadi, setelah buku itu dibaca utuh, dibaca keseluruhan atau full, teman-teman bisa mendeskripsikan, menjelaskan, atau menyampaikan apa sih keunggulan buku ini, apa sih kelebihannya, ya, dan apa juga kekurangannya. Tentunya dengan pilihan kata atau diksi yang dikemas dalam rangkaian kalimat yang menawan. Lalu yang kedua, seperti apa selera pembaca dan pengetahuan pembaca mengenai pokok persoalan pada konten buku tersebut. Berikutnya, sasaran usia penikmat karya atau buku itu dan kesesuaian harganya dengan kualitas karya yang tersaji. Selanjutnya, tujuan menulis resensi. Tujuan menulis resensi adalah menjembatani keinginan atau tujuan si penulis buku dengan selera pembaca. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga, penulis resensi berupaya memotivasi pembacanya untuk membaca buku tersebut secara langsung. Jadi, biasanya kalau di media cetak sudah dipublis, ya, buku-buku yang diresensi oleh seorang resensator, maka biasanya banyak orang memburu buku tersebut karena keunggulannya yang sudah disampaikan oleh resensator. Ada yang pesan online, ya, di masa wabah COVID-19 seperti ini, biasanya pesan buku online, ya. Kalau COVID sudah berlalu, kita bisa jalan-jalan pergi ke toko buku sambil melihat judul-judul buku yang lain, juga mungkin sambil menikmati perjalanan teman-teman, baik yang mengendarai motor, menggunakan GrabCar, atau barangkali kalau yang rumahnya dekat dengan toko buku bisa jalan kaki, ya. Nah, berikutnya penulis resensi dapat mengkritik, mengoreksi, atau memperlihatkan kualitas buku tersebut. Ya, bagaimana bahasanya, sederhanakah? Bagaimana penyampaiannya, mudah diterimakah? Yang itu menjadi kelebihan atau mungkin kekurangan serta harga buku. Harga bukunya berapa? Dalam rupiah, dalam dolar, sebanding atau sesuai tidak dengan kualitas kertasnya, dengan konten yang disajikan bagi para penikmat atau pembaca buku, yang semuanya tentunya bisa teman-teman timbang, bisa teman-teman nilai, sehingga memberikan sebuah kepuasan bahwa Anda membeli buku dengan harga sekian, kualitasnya seperti ini, kertas bukunya seperti ini. Nah, seperti itulah seorang resensator yang sudah menghadirkan koreksinya, kritiknya, atau memperlihatkan kualitas buku yang berupa kelebihan-kelebihan dari buku tersebut. Terakhir, tujuan menulis resensi di sini
Ini nih yang menjadi motivasi bagi kawan-kawan pemula. Apa itu? Ya, penulis resensi mengharapkan honorarium atau imbalan sebagai resensator dari media cetak yang memuat resensinya. Mungkin itu di majalah, mungkin itu di surat kabar, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Any question? Baik, Bu Hindun akan hadirkan pilihan sebagai resensator dari mahasiswa semester 2 jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, FITK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bu Hindun beri aplaus. Ya, tepuk tangan Bu Hindun untuk mereka yang terpilih sebagai resensator. Keren kan ya? Keren dong. Untuk kalian yang tetap di rumah saja dan membaca buku, memperluas cakrawala, serta menjadi orang yang kaya akan pengetahuan. Baik, ini dia tayangan dari pilihan yang sudah Ibu seleksi, resensator dari mahasiswa semester 2 PGMI. Kita lihat ya, siapa saja dia? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Hindun, apa kabar? Semoga selalu sehat. Nama saya Irma Etika dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2A semester 2. Di sini saya telah selesai membaca sebuah novel dengan judul Rai, Biarkan Semua Berlalu. Novel ini ditulis oleh Fahri Aziza dan diterbitkan oleh PT Samil Cipta Media. Tempat terbitnya di Bandung, tahun terbitnya Januari 2003. Jumlah halamannya itu sebanyak 144 halaman dan panjang buku 20 cm. Sinopsis dari buku novel ini yaitu, novel ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Rai yang jago balapan motor. Namun, ia menolak ajakan Frankie lawannya karena seorang sahabat yang bernama Tia. Akibat dari Rai menolak ajakan Frankie, membuat Frankie semakin sombong dan mengejek sahabat-sahabatnya Rai yang lain, yaitu Al, Sam, dan Hans. Karena tidak terima dengan ejekan Frankie, akhirnya Sam menggantikan Rai dalam balapan motor. Akibat dari balapan motor itu, Sam mengalami kecelakaan karena kecurangan dari Frankie. Mengetahui akan hal itu, Rai tidak terima dan akhirnya memiliki niat untuk balas dendam. Tapi niat balas dendam itu digagalkan oleh seorang pembalap motor yang tidak diundang. Lalu siapakah pembalap motor itu? Itu kelebihan dari novel ini, pertama yaitu ceritanya menarik karena alurnya susah ditebak. Yang kedua yaitu banyak nilai keislaman yang bisa diambil dari novel ini. Salah satu contohnya yaitu doa memohon ketetapan iman. Untuk kekurangan dari buku novel ini yaitu sampulnya yang kurang menarik. Mungkin hanya itu resensi dari buku Rai, Biarkan Semua Berlalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Hindun, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Syifa Laili Zati, mahasiswi PGMI semester 2A. Di video ini, saya akan meresensi buku karya Terelie yang berjudul Bumi. Buku ini memiliki tebal halaman sekitar 440 halaman. Buku ini telah saya baca sejak saya duduk di bangku SMA. Buku ini menceritakan seorang anak perempuan berusia 15 tahun bernama Raib. Ia memiliki sebuah rahasia, yakni kekuatan bisa menghilang. Dengan cara ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, lalu ia bisa menghilang. Raib
memiliki 2 ekor kucing yang bernama si hitam dan si putih yang dikirimi oleh tamu dari dunia lain. Di novel ini juga menjelaskan 4 dunia berbeda, yakni bumi, bulan, matahari, dan bintang. Mereka hidup di tempat yang sama, tetapi mereka saling sibuk, sampai ia tidak saling bersentuhan sama sekali. Di novel ini juga memiliki kelebihan, yakni membuat para pembaca tertarik karena penuh dengan imajinasi dan terdapat pesan moral di dalamnya. Novel ini juga memiliki kekurangan, yakni dalam satu ceritanya ada yang tidak masuk dengan logika, sehingga membuat para pembaca merasa kebingungan dan bertanya-tanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang novel yang berjudul Matahari, karangan Terelie. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada Juli 2016. Novel ini berisi 400 halaman dan bergenre fiksi. Dalam novel ini menceritakan persahabatan Ali, Raib, dan juga Sally yang memiliki kekuatan supranatural dan akan melanjutkan perjalanan mereka ke klan bintang menggunakan transportasi canggih yang berbentuk kapsul buatan Ali yang dinamakan Ili. Dalam perjalanan menuju klan bintang, mereka akan menghadapi masalah dan konflik yang akan mereka hadapi, seperti mereka akan bertemu dengan ular-ular besar yang akan menghadang mereka. Untuk mengetahui kelanjutan kisahnya, kalian dapat membaca novel seri ketiga dari serial Bumi ini yang berjudul Matahari, karangan Terelie. Selain itu, novel ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu cover ini sangat menarik karena kita dapat menebak isi ceritanya melalui tampilan dari cover ini. Dan juga bahasa yang digunakan mudah dipahami dan penyajiannya menggunakan kertas yang tidak terlalu tipis dan berwarna kalem, sehingga mata kita tidak sakit saat membacanya. Kekurangan dari novel ini yaitu judul tidak sesuai dengan isi ceritanya. Seperti judul besarnya itu adalah Matahari, yang mewakilinya yaitu klan Matahari, tetapi latar penceritaannya dominan menceritakan tentang klan bintang. Adapun pesan moral yang dapat kita pelajari dari novel ini yaitu yakinlah bahwa serumit apapun masalah yang kita hadapi, maka sahabat akan menemani dan tidak akan membiarkan kita kesulitan dalam menghadapi masalah tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Hindun dan teman-teman, semoga kabar kalian semua baik. Perkenalkan, nama saya Didi Prasetya. Di sini saya akan beresensi buku, yaitu Kisah Seorang Anak Indigo yang berjudul Gerbang Dialog Danur. Pengarang Risa Saraswati. Penerbit PT Buku Kreativita. Cetakan ke-12 bulan Desember 2016. Tahun terbit 2015. Jumlah halaman 203 buku ini yang seharga 66.000. Saya sudah membacanya sekali. Risa Saraswati adalah seorang penyanyi dan penulis asal kota Bandung. Risa juga dikenal dengan kemampuan yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Risa dalam buku ini menceritakan pengalaman hidupnya selama mengenal hantu-hantu Belanda ketika ia masih kecil hingga sekarang. Buku ini bukan semata-mata untuk menakuti orang lain, tetapi justru rasa ingin mengajarkan kepada kita semua tentang arti sebuah dan membuat kita bersyukur
atas kehidupan yang kita jalani. Pertemuan pertama Risa dengan teman-teman spesialnya adalah ketika Risa masih di bangku SD, ketika dia baru pindah ke kota Bandung, tinggal di rumah peninggalan zaman Belanda di rumah bersama neneknya. Risa tidak nyaman dengan teman sekolahnya, dia mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, sering waktunya dihabiskan sendiri. Harinya terasa menyiksa, namun sejak ada suara anak laki yang memanggil namanya, yaitu seorang laki-laki keturunan Belanda, berambut pirang, agak coklatan, menghampiri. Kehidupan Risa berubah pada saat itu. Dia mendapatkan sahabat, tidak hanya satu, tapi 5 sekaligus. Mereka berbeda dunia, mereka adalah hantu. Pertemuan terakhir Risa dengan kelima sahabatnya ialah pada Risa menginjak usia 13 tahun. Dulu Risa berjanji ketika usianya sama dengan Peter, dia akan ikut ke dunianya. Tapi Risa mengingkari janji. Tapi dia ingin terus melanjutkan hidup. Peter dan teman-temannya marah, kecewa. Mereka pun pergi meninggalkan Risa dan tidak pernah kembali dan tidak pernah muncul lagi. Novel ini kelebihannya sangat menarik. Kisah hantu dalam novel ini benar-benar nyata. Novel ini juga mengajarkan kita bahwa hantu mempunyai sisi manusiawi. Bahasanya pun luas dan mudah dipahami. Pembaca mungkin akan sulit jika tidak membaca sampai habis, karena di bagian akhir cerita sudah berbeda dari awal. Ya, cukup sekian resensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Halo Bu Hindun, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tuzma, saya dari kelas 2A PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Menjemput Maut yang dituliskan oleh Muhammad Quraish Shihab dan diterbitkan oleh Lentera Hati, dan halamannya sampai 169 halaman. Nah, sinopsis dari buku ini yaitu jalan yang sangat panjang dan diliputi oleh aneka cobaan orang yang lalai menyediakan bekal menemui Tuhan adalah bagaikan seorang yang sedang tidur nyenyak. Ia tidak sadar bahwa umurnya telah habis terbuang, tetapi jika ia sadar dan terbangun ketika cahaya ilahi mengetuk pintu hatinya, maka akan terlihat olehnya bahwa putaran hidup di dunia ini cepat. Ia bangkit mengejar ketinggalan dan segala pengalaman lalu dijadikannya pupuk untuk menyuburkan pohon iman yang mulai tumbuh di hatinya. Kelebihan dari buku ini memberikan Anda uraian yang indah dan menyentuh tentang berbagai topik dari mulai ajal, maut, wasiat, gambaran tentang saat Rasulullah dan para khalifah wafat, serta hikmah dan pesan-pesan Luqman yang mengarungi kehidupan di dunia. Semoga buku ini dapat mengantar Anda mencapai hasanah fid dunya wa fi hasanah fil akhirah, kebahagiaan dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Hindun dan teman-teman, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, amin. Perkenalkan, nama saya Diva Kamila, mahasiswi semester 2A PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah buku dengan judul resensi Pantang Menyerah, Kunci Kesuksesan Menggapai Sesuatu. Saya akan meresensi buku fiksi ini yang berjudul Mariposa yang dikarang oleh Lulu Hidayatul Fajriyah, diterbitkan pada Desember tahun 2018. Buku ini merupakan cetakan pertama yang diterbitkan oleh Coconut Books dengan tebal buku 482 halaman. Buku ini dapat didapatkan dengan harga Rp99.000 dan berukuran sedang sehingga mudah dibawa kemana saja oleh pembaca. Saya sudah membaca buku ini sebanyak 1 kali dan rasanya ingin terus membaca karena isinya sangat menarik untuk dibaca oleh pembaca. Adapun isi di dalam novel ini menceritakan tentang perjuangan Acha untuk mendapatkan hati Iqbal. Acha yang tidak pernah menyerah walaupun sikapnya selalu ditolak oleh Iqbal berkali-kali. Menurut Acha, selama Iqbal masih berwujud manusia, dia tidak akan pernah berhenti berjuang untuk mendapatkannya. Tidak sekedar berjuang untuk mendapatkan hati Iqbal, tetapi mereka saling berkompetisi untuk mendapatkan juara pertama dan predikat siswa terbaik di dalam lulusan angkatannya. Begitu membawa perasaannya membaca novel ini. Selanjutnya, kelebihan pada buku ini yaitu novel yang sangat bagus untuk dibaca karena isinya menarik dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Dan tidak hanya itu, setiap bab di dalam buku ini juga memiliki keterkaitan yang membuat pembaca selalu merasa ingin tahu dan menyelesaikan bacaan novel ini. Adapun kelemahan dalam buku ini
yaitu pembaca kurang menemukan informasi mengenai tokoh-tokoh di dalam buku ini, dan terlalu banyak jumlah halamannya yang cenderung membuat pembaca mudah bosan. Mungkin itu saja resensi buku dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Evanisa, nomor induk mahasiswa 1119008300006. Saya hari ini akan meresensi sebuah buku yang berjudul Karena Kau Manusia, Sayangi Manusia. Nah, tahun terbitnya 2018/10. Kertasnya kertas CD dan terdiri dari 239 halaman. Nah, buku ini menceritakan atau berisi budi pekerti itu berarti bersikap dan berperilaku yang baik. Sifat yang baik tentunya akan mendatangkan kebaikan juga. Nah, Gus Dur itu merupakan salah satu ulama Indonesia yang mengajarkan betapa sangat pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan, seperti adanya rasa toleran antar sesama manusia. Jadi, apapun bentuk yang dilakukan manusia, jika dapat merugikan serta membahayakan manusia lainnya, sekalipun mengatasnamakan agama, harus dicegah dan dilawan. Gus Dur juga menegaskan kalau agama jangan jauh dari kemanusiaan. Tuhan menghormati kemanusiaan. Jika Tuhan saja menghormati manusia, selayaknya kita sebagai hamba juga harus wajib memuliakan sesama manusia. Nah, saya membaca buku ini baru sampai pada halaman 43. Dan kelebihan dari buku ini mengandung informasi yang sangat mendidik, terutama persoalan masalah humanis. Dan di sini sangat menjelaskan pewarisan perjuangan kemanusiaan oleh Gus Dur dan Gusmus. Kekurangan dari buku ini, bahasanya kurang bisa dipahami, dan sangat disayangkan kalau buku seperti ini harus ada kekurangannya. Mungkin itu saja resensi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Hindun, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Erli Ajarastiani dari 2A PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sudah membaca buku ini 1 kali. Buku ini berjudul Si Anak Yang Kuat. Diciptakan oleh Terelie dan diterbitkan oleh Republika Penerbit. Buku ini memiliki 397 halaman dan diterbitkan sudah 2 kali penerbit, mulai diterbitkan pada Desember 2018. Buku ini menceritakan Amelia, kisah anak yang memiliki mimpi-mimpi hebat untuk kampung halamannya. Dan dari buku ini adalah alur ceritanya yang tidak mudah ditebak, sehingga saya tidak bosan untuk membacanya. Yang kedua, Terelie memakai kata-kata yang sangat sederhana, sehingga saya mampu mencerna alur cerita dari buku ini dengan cepat. Yang ketiga, buku ini mengajarkan saya agar kerja keras dan pantang menyerah. Yang terakhir, di novel ini juga ditanamkan betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat sekitar. Sampai saat ini, saya tidak menemukan kekurangan dalam buku ini. Setelah saya membaca novel ini, saya sangat terkesan dengan sosok Amel. Anak bungsu dari 4 bersaudara itu memiliki karakter yang sangat kuat. Bahkan, orang dewasa pun dapat belajar dari sosok Amel. Sikap pantang menyerah yang ditunjukkan Amel membuat sang pembaca sangat terkesan bila kejadian-kejadian di dalam novel ini benar-benar terjadi. Kekuatan novel ini adalah kehebatan penulis Terelie dalam menggambarkan tingkah laku, pola pemikiran, dan dialog dalam anak-anak. Seperti novel-novel Terelie yang lainnya, Terelie selalu bisa memberikan pemahaman lainnya
dengan kata-kata yang sangat sederhana dan penuh makna. Segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Hindu dan teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Stay safe dan tetap di rumah aja. Perkenalkan, nama saya Firdaus Fatinisa, 2AP GMI akan mereview buku yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Buku ini merupakan salah satu karya Terelie, cetakan ke-33 pada bulan April 2018 lalu. Tebal buku ini yaitu 264 halaman. Buku ini menceritakan tentang seorang pengemis yang bernama Tania yang jatuh cinta kepada malaikat penolongnya yaitu Kak Danar. Kak Danar merupakan salah satu penulis dan karyawan di salah satu perusahaan terbesar. Beliau merasa empati kepada Tania dan keluarganya karena kisah hidupnya mirip dengan Tania dan keluarganya. Akhirnya, Kak Danar membantu membiayai kehidupan Tania dan keluarganya hingga menyekolahkan Tania dan adiknya. Tetapi, kebaikan yang tak Kak Danar berikan ternyata dinilai oleh Tania. Tania malah merasakan jatuh cinta kepada Kak Danar karena perhatian dan kebaikan Kak Danar. Hingga disinilah konflik itu terjadi. Kak Danar hendak menikahi kekasihnya yaitu Kak Ratna. Sedangkan perasaan cinta yang ada di dalam hati Tania merasa semakin kuat. Hingga saat pernikahan, Tania tidak ada di pernikahan itu. Setelah Kak Danar menikah, hubungan antara mereka pun merenggang. Namun, ternyata pernikahan Kak Danar dan Kak Ratna tidak berjalan dengan mulus. Kak Ratna yang bercinta kepada Tania, ternyata Kak Danar selama ini tidak mencintai Kak Ratna. Kak Danar seperti mencintai seseorang yang tidak diketahui siapa orang tersebut. Tania mengetahui bahwa selama ini Kak Danar mencintai Tania. Ternyata selama ini rasa yang ia pendam begitu dalam akhirnya terbalaskan. Kelemahan buku ini yaitu tidak diperuntukkan untuk semua umur dan terkadang ada sedikit kata yang sulit dimengerti. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.